Enzo Ferrari pernah bilang, jika kita menyuruh seorang anak kecil untuk menggambar mobil Ferrari, maka dia pasti memberinya warna merah. Bahkan kita sendiri pun kalau sudah mendengar brand Ferrari, pasti yang tergambar pertama kali adalah mobilnya berwarna merah menyala. Merah memang jadi identitas yang lekat dengan Ferrari, terutama dengan deretan mobil sport dan mobil balap mereka, yang sudah menjadi DNA di dalam brand legendaris ini. Merah itu dinamakan sebagai Rosso Corsa, yaitu merah yang melambangkan sebuah simbol kecepatan sebagai perwakilan dari negeri Italia di ajang-ajang balap internasional. Tapi sebenarnya jika kita lihat secara historis, Ferrari tidak selamanya merah. Dan itulah yang ingin mereka perlihatkan kepada tifosi lewat livery spesial yang ditampilkan pada F1 GP Miami akhir pekan ini. Ferrari di Miami mengeluarkan sebuah livery spesial untuk memperingati 70 tahun sejak mereka pertama kali masuk ke pasar di benua Amerika, sekaligus untuk menyambut sponsor utama barunya, yaitu perusahaan teknologi raksasa asal negeri Paman Sam, Hewlett-Packard atau HP. Tifosi sempat bersemangat ketika Ferrari mengumumkan akan memakai livery spesial di Miami, apalagi dengan baju balapnya yang dirilis duluan, memberikan harapan jika livery spesialnya nanti akan full warna biru, meskipun warnanya sendiri cukup familiar dengan kampanye "Oke gas, oke gas". Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang. Atau paling tidak liverynya akan mengadopsi corak warna dari mobil Ferrari edisi biru yang pernah dipakai oleh John Surtees dan Lorenzo Bandini pada tahun 1964. Tapi ternyata ekspektasi tifosi terlalu tinggi, dan ketika tampilan spesialnya ditunjukkan pada hari Rabu kemarin, tidak heran, banyak orang yang kecewa. SF24 di Miami dibalut dengan aksen biru yang diberikan di sayap depan dan sayap belakang, serta menggantikan warna kuning yang menyelimuti bodi mobil. Jujur saja, warna birunya terkesan sangat dipaksakan karena dipadukan dengan warna merah Rosso Corsa yang tetap dominan di mobil. Belum lagi tampilan sponsor HP yang besar dan menggantikan logo Ferrari di sayap belakang, semakin menambah kesan negatif di livery spesialnya, apalagi mengingat kondisi yang terjadi belakangan ini yang berkaitan dengan sponsor tersebut. Tapi wajar saja kalau logo HP muncul sangat banyak di Ferrari, mengingat kontrak mereka sebagai sponsor utama tidak main-main dan bernilai sangat mahal, yaitu sebesar 90 juta dolar per tahun atau sepertiga dari budget cap semusim. Kami cukup suka dengan warna biru yang juga diberikan ke bagian wheel cover di mobil, tapi sekali lagi secara overall, livery Ferrari ini semakin terlihat mengecewakan jika dibandingkan dengan livery spesial yang ditampilkan oleh Racing Bulls di Miami yang jauh lebih niat dan lebih eye-catching. Namun meski begitu, aksen biru di SF24 edisi Miami ini memang memiliki aspek historis yang sangat kuat, dan Ferrari ingin menonjolkan sejarah mereka untuk mengingatkan publik jika merah bukan satu-satunya warna yang terikat dengan skuad Maranello tersebut. Jika berbicara warna biru di Ferrari, dalam sejarahnya ada dua macam biru yang cukup ikonik bagi tim kuda jingkrak ini, yaitu Azzurro La Plata dan Azzurro Dino. Azzurro sendiri tentu kita sudah tahu artinya, jika itu adalah biru muda dalam bahasa Italia, dan sudah pasti familiar dengan julukan Gli Azzurri di timnas sepak bola negeri pizza tersebut yang melambangkan warna biru tradisional pada masa kerajaan Savoy, yang artinya warna biru sendiri sudah sangat representatif bagi Ferrari untuk mewakili Italia dari industri otomotif dengan mobil supercar-nya sampai ajang balap yang diikuti. Azzurro La Plata memiliki arti sebagai warna biru muda yang cerah dan identik dengan warna tradisional dari kota Modena, daerah kelahiran atau pabrik pertama yang dibangun oleh Enzo Ferrari. Biru muda yang cerah ini pertama kali diperkenalkan ke Ferrari ketika Juan Manuel Fangio memberikan aksen biru khas bendera Argentina ke mobil Ferrari 166 pada sebuah event musim dingin tahun 1949, beberapa tahun sebelum F1 diadakan. Azzurro La Plata menjadi populer ketika dipakai sebagai baju balap serta helm khas yang dipakai oleh Alberto Ascari pada era awal-awal F1 dibentuk pada tahun 50-an karena ia anggap sebagai warna keberuntungan ketika balapan di sirkuit. Warna biru tersebut kemudian menjadi sebuah ikon dan dipakai sebagai warna baju balap tim Ferrari selama era 60-an sampai awal 70-an. Jika kalian pernah menonton film Rush yang menceritakan kisah rivalitas Niki Lauda dan James Hunt, pasti kalian pernah melihat di mana baju balap Niki Lauda serta Clay Regazzoni berwarna biru. Dan di era Lauda dan Regazzoni itulah
terakhir kali Ferrari memakai warna biru di baju balapnya sebelum beralih ke merah Rosso Corsa sampai sekarang. Selain dari baju balap, warna biru muda Azzurro La Plata juga pernah diberikan di mobil seperti ketika musim 1964. Saat itu bagian velgnya diberi warna biru muda. Belum lagi kita bicara soal deretan mobil-mobil sports yang dipakai di balap ketahanan, yang beberapa di antaranya juga diberi aksen biru muda di liverinya. Warna biru muda ini yang dipakai di baju balap Charles Leclerc dan Carlos Sainz di edisi GP Miami, membawa kembali nuansa klasik dan historis ke garasi Ferrari, yang seperti kembali ke era 50 tahun yang lalu. Sementara itu, Azzurro Dino mempunyai arti sebagai warna biru muda yang lebih gelap, dan melambangkan sebuah kegagahan di dalam diri Ferrari. Warna biru gelap ini sendiri merupakan warna asli dari seragam mekanik Ferrari di era 60 sampai awal 70-an, di mana mereka memakai warna biru gelap. Selain itu, Clay Regazzoni juga terkenal dengan baju balap biru gelap yang ia pakai beberapa kali semasa di Ferrari. Warna biru gelap menjadi ikon tersendiri karena ketika dipakai pada musim 1964 di mobil John Surtees dan Lorenzo Bandini. Ketika itu ceritanya adalah Enzo Ferrari marah karena mobil keluaran terbarunya dilarang ikut ajang balap ketahanan di Le Mans karena regulasi perilah mobil bermesin tengah. Enzo marah besar dan dia memboikot untuk tidak mengikut sertakan Ferrari di sisa 2 ronde penutup F1 saat itu yang akan dilangsungkan di benua Amerika. Karena perebutan juara dunia masih krusial dan tidak baik secara marketing, operasional tim Ferrari di 2 balapan penutup F1 kemudian diambil alih oleh pebisnis Luigi Chinetti dan membrandingnya dengan nama North American Racing Team untuk 2 seri penutup F1 tahun 64. Sesuai namanya, brand tersebut juga dipakai untuk mempromosikan Ferrari di pasar Amerika. Dan karena pergantian brand, warna mobil yang dipakai Surtees dan Bandini juga diganti menjadi kombinasi biru gelap dan silver. Mobil Ferrari dengan warna biru itu turun di trek pada balapan di Watkins Glen dan Meksiko, yang kemudian mempersembahkan John Surtees gelar juara dunianya di F1 dan menjadikannya pembalap pertama yang bisa meraih gelar juara dunia di balap mobil serta balap motor. Banyak orang yang berharap livery Nard tahun 1964 inilah yang akan dijadikan inspirasi untuk mobil Ferrari edisi Miami. Tapi memang secara historis, warna biru cerah Azzurro La Plata memang lebih ikonik bagi Ferrari, dan pemilihan warna untuk livery spesial di Miami sebenarnya cukup oke dari aspek sejarah. Hanya saja memang peletakannya sangat dipaksakan dan terkesan kurang niat dalam memberikan fans sebuah suguhan nostalgia yang sesungguhnya. Kemarin Ferrari mengawali debut livery spesial mereka dengan kurang bagus, dengan Charles Leclerc yang malah parkir sembarangan di sesi latihan bebas pertama. Leclerc alami spin dan dia tidak bisa memutar mobilnya karena sirkuit yang sempit dan tidak bisa masukkan gigi mundur karena koplingnya overheat. Tapi meski harus akhiri sesi FP1 lebih awal, pembalap Monaco itu mampu bangkit dan start dari posisi kedua untuk sprint race dini hari nanti. Jadi bagaimana menurut kalian soal livery spesial biru Ferrari di Miami? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.